Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menyikapi Penolakan Lingkungan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 4-6. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sungguh mencengangkan, bukan? Bagaimana rasa takjub dari lingkungan terdekat, lalu dapat langsung terbalik menjadi ketidakpercayaan, hanya akibat pikiran mereka yang kaku dan sikap mereka yang sok tahu atau menghakimi. Saudara-saudari terkasih, maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Firman ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus bersikap saat lingkungan terdekat menolak kuasa Allah Bapa yang bekerja melalui dirinya. Meski karya mujizat terhambat, ia tidak frustasi dan marah kepada mereka. Ia sadar dan menegaskan sikap penolakan lingkungan sebagai bentuk pengakuan dan penerimaannya, walaupun itu terasa mengherankan. Ia lalu tetap fokus menjalankan peran dan tanggung jawab perutusannya, yaitu menyembuhkan orang sakit yang datang, serta bepergian keliling desa-desa untuk mengejar. Maka kita pun perlu bersikap terbuka menerima penolakan lingkungan agar bisa kembali fokus bekerja. Saudara-saudari terkasih, dalam menjalankan peran dan tanggung jawab harian, kita mudah terpengaruh oleh dukungan dari lingkungan sekitar. Saat orang-orang sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, kita merasa sendiri dan berbeban berat. Daya kita menjadi lebih lemah, beban terasa jauh lebih berat dan sulit untuk kita selesaikan. Tanpa sadar, kita terjebak dalam mental korban. Agar tidak berlarut-larut, tuntutan terhadap dukungan lingkungan tersebut perlu kita lepaskan. Alih-alih meratapi nasib diri dan mengais dukungan dari pihak lain, lebih baik kita berdiam diri sejenak untuk menarik nafas panjang secara teratur. Ampas rasa tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu, kita salurkan
menjadi rambatan energi halus di kedua telapak tangan. Lalu kita katupkan sambil menyatakan sikap menerima situasi hidup yang dihadiahkan oleh Sang Pencipta untuk kita hadapi pada saat sekarang. Dengan begitu, lemah daya akan kembali netral dan kita pun menjadi mampu untuk kembali fokus pada tujuan serta peran tanggung jawab pribadi. Saudara-saudari terkasih, sikap reaktif terhadap penolakan atau minim dukungan lingkungan tersebut dapat terjadi berulang kali dalam satu hari. Misalnya, saat ibu pulang belanja dari pasar, sementara ayah sibuk di depan laptop dan anak-anak fokus pada gadget masing-masing. Ibu tentu merasa situasi hidup tidak adil dan ia berbeban berat sendiri. Demikian terus sepanjang hari. Ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa ada yang membantunya. Padahal ibu juga butuh menyelesaikan pekerjaan rumah kepada pihak lain. Ibu sadar sesungguhnya bukan pekerjaan rumah tangga yang membuat ia merasa berbeban berat, melainkan sikap reaktifnya terhadap situasi minim dukungan lingkungan. Kesadaran ini perlu ditegaskan terlebih dahulu. Misalnya, ditulis dalam buku harian atau dinyatakan dalam doa. Lalu dicecap-cecap bagaimana cita rasanya. Menurut hasil penelitian, hanya emosi negatif butuh waktu 90 detik untuk tampil sebagai bintang di panggung kesadaran dan diakui keberadaannya sebelum ia kemudian secara sukarela pergi secara alamiah. Maukah saya menerima penolakan lingkungan sebagai konsekuensi salib dari tujuan hidup cinta kasih? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu dalam menyikapi penolakan lingkungan tanpa terpancing emosi. Kami sadar bahwa kami masih sering bersikap reaktif, menarik diri, atau memaksakan keinginan pribadi untuk memperoleh dukungan saat berhadapan dengan situasi penolakan lingkungan. Ajarilah kami untuk berserah diri kepadamu dan kembali fokus memanggul salib. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.